Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Program Gentas merupakan program untuk mencegah A. Obesitas, B. Penyakit menular, C. Infeksi, D. Penyakit degeneratif, atau E. Stunting. Jawabannya adalah A. Obesitas, karena Gentas itu merupakan program gerakan yang melibatkan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian obesitas sebagai faktor risiko PTM atau penyakit tidak menular. Nah, Gentas juga merupakan kepanjangan dari Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Soal nomor 2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya merupakan A. Praktek dokter, B. Klinik Pratama, C. Puskesmas, D. Rumah sakit, atau E. Semua fasilitas kesehatan membutuhkan izin operasional. Jawabannya adalah A. Praktek dokter, sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini tercantum pada pasal 6. Bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri atas praktek dokter gigi, dan praktek dokter layanan primer. Syaratnya memiliki SIP, nomor pokok wajib pajak, perjanjian kerjasama dengan lab, apotek, dan jejaring lainnya, serta surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional, dan bukti pelaporan pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Syarat yang harus dipenuhi mengenai surat izin operasional itu bagi fasilitas kesehatan, contohnya puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Jadi untuk praktek dokter tidak diperlukan surat izin operasional. Soal berikutnya, program Kampung KB mulai dicanangkan di era kepemimpinan Presiden A. Soekarno, B. Soeharto, C. Megawati Soekarnoputri, D. Susilo Bambang Yudhoyono, atau E. Jokowi. Jawabannya adalah E. Jokowi. Jadi Kampung KB sudah dicanangkan oleh Jokowi pada tanggal 14 Januari 2016. Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nawacita ketiga, 5, dan 8. Toksoplasma adalah salah satu penyakit membahayakan yang disebabkan oleh A. kuman, B. virus, C. protozoa, E. ektoparasit, atau E. genetika. Jawabannya adalah C. protozoa. Jadi toksoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan infeksi protozoa Toxoplasma gondii. Protozoa merupakan jenis parasit yang umumnya hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara yang dikerjakan dokter di puskesmas dan fasilitas kesehatan dikenal dengan istilah A. sadari, B. sadanis, C. sampling, D. sarkoma, atau E. screening. Jawabannya adalah B. sadanis. Sadanis atau periksa payudara klinis merupakan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bagi perempuan berusia di bawah 40 tahun direkomendasikan melakukan pemeriksaan klinis payudara secara rutin ke dokter sejak usia 25 tahun. Perempuan usia 20 tahunan direkomendasikan 1 kali tiap 2 tahun, sedangkan usia 30-an dilakukan 1 kali per tahun. Bagi perempuan berusia di atas 40 tahun direkomendasikan melakukan sadanis setiap tahun. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2015 sampai 2030 secara sah menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs 2000 sampai 2015.
Berikut ini prinsip pelaksanaan SDGs yakni A. Independen, B. Integration, C. Akuntabilitas, D. Portabilitas, atau E. Efektivitas. Jawabannya adalah B. Integration. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip TPG atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau kata lainnya SDGs, yaitu yang pertama Universal Development Principle, yang prinsip kedua yaitu Integration, prinsip ketiga No One Left Behind, dan yang prinsip terakhir atau prinsip 4 Inklusif. Berikut ini merupakan 7 aktivitas Posyandu yang biasa dikenal dengan istilah Sabta Krida. Posyandu kecuali A. Kesehatan ibu dan anak, B. Imunisasi, C. Penanggulangan diare, D. Pemberian obat cacing, atau E. Penyediaan obat esensial. Nah, ini jawabannya adalah D. Pemberian obat cacing bukan termaksud dalam Sabta Krida Posyandu. Nah, kegiatan Posyandu atau Sabta Krida Posyandu ini terdiri dari KIA, KB, imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare, kemudian sanitasi dasar, dan penyediaan obat esensial. Soal ini maksudnya gini ya, pertanyaannya, gizi seimbang adalah makanan sehari-hari yang mengandung gizi dalam berbagai macam serta jumlah yang beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan tubuh. Berikut ini adalah pilar dari gizi seimbang kecuali A. Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, B. Menjaga berat badan ideal, C. Mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang layak porsi tumpeng gizi, D. Mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, E. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jawabannya adalah C. Mengonsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan serat layak porsi tumpeng gizi. Gizi seimbang memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Berikut ini adalah indikator program PISPK sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2016 kecuali A. Bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap, B. Pertumbuhan balita dipantau, C. Penderita TB paru berobat sesuai standar, D. Penderita DM menurun dengan penerapan pola makan sehat, atau E. Penderita hipertensi berobat teratur. Jawabannya adalah D. Penderita DM menurun dengan penerapan pola makan sehat. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga memiliki 12 indikator. Yang pertama, tentang keluarga mengikuti program KB. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di Vaskes. Yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi mendapat ASI eksklusif. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Yang keenam, penderita TBC TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Kemudian selanjutnya penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Indikator ke-8 yaitu penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Yang ke-9, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Indikator ke-10, keluarga sudah menjadi anggota JKN. Nah, indikator ke-11-nya, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Dan indikator yang terakhir, yaitu keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012, berikut ini merupakan kriteria obat herbal yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin edar, kecuali
A. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. B. Mencantumkan bahan-bahan dasar pembuatan obat herbal pada kemasan. C. Diciptakan dengan mengaplikasikan CPOTB. D. Memenuhi syarat Farmakop Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui. Atau E. Berkhasiat yang diterangkan secara empiris turun-temurun dan atau secara ilmiah. Jawabannya adalah B ya, mencantumkan bahan-bahan dasar pembuatan obat herbal pada kemasan. Obat tradisional yang mendapatkan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Yang kedua, dibuat dengan menerapkan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kriteria ketiga, memenuhi persyaratan Farmakop Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui. Selanjutnya, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris turun-temurun dan atau secara ilmiah. Dan penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.